Di video ini, gue akan bahas film horor yang berjudul The Always tahun 2020. Film ini menceritakan seorang reporter dari Amerika yang datang ke tempat pelosok di belahan negara Meksiko yang tempatnya masih primitif, tak tersentuh oleh teknologi. Reporter ini ingin mengungkapkan atau meneliti suku-suku yang ada di pedalaman. Namun, dalam perjalanannya dia mendapatkan sebuah tragedi mistis yang membuat dia harus bertahan hidup dengan gangguan iblis yang menghantuinya. Oke, langsung aja ke ceritanya ya guys. Di awal langsung gue perlihatkan ada seorang wanita yang disekap. Wanita tersebut bernama Christina, seorang reporter dari Amerika. Christina tertangkap karena dia sudah masuk ke sebuah gua ke salah satu tempat yang sakral di daerah tersebut. Christina yang menganggap kalau dirinya korban penculikan, dia mencoba menegosiasi dan menawarkan uang tebusan kepada pria tersebut agar dia dibebaskan. Namun, si pria itu hanya diam saja tanpa ada sepatah kata pun. Dan saat Christina menanyakan seseorang yang bernama Miranda yang adalah sepupunya Christina yang kebetulan adalah orang di daerah tersebut, sepertinya si pria tua mengenalnya. Dan tak lama datang seorang wanita dengan dandanan tradisional daerah setempat. Dia adalah Luz, seorang dukun sekaligus tetua di tempat itu. Dengan tatapan tajam kepada Christina, Luz sepertinya tahu kalau ada sesuatu di dalam tubuhnya Christina. Lalu Christina dipaksa untuk meminum susu dari kambing. Ia dikurung di dalam ruangan dan kakinya dirantai. Namun Christina pada malam itu selalu dibayang-bayangi dengan perasaan tidak nyaman dan suka mendengar suara-suara aneh. Di keesokan paginya, Miranda sepupunya itu datang menemui Christina. Christina meminta tolong pada Miranda untuk melepaskan dirinya. Christina sendiri sudah tak tahan berada di tempat tersebut. Dia hanya ingin pulang kembali ke Amerika. Namun Miranda sendiri malah berbalik menanyakan pada Christina kenapa dia malah masuk. Yang sudah jelas Miranda sudah melarang Christina untuk tidak masuk ke Lapoka. Itu adalah sebuah gua yang sangat berbahaya. Penduduk setempat pun tak ada yang berani untuk masuk ke gua tersebut, karena dipercaya banyak makhluk halus atau tempatnya para iblis yang tinggal di gua itu. Christina tidak tahu, dan Christina juga yang adalah seorang reporter sudah menjadi tuntutan pekerjaan dia untuk mengungkap misteri atau meneliti tempat itu untuk bahan pemberitaannya dia sendiri. Miranda menjelaskan tentang gua tersebut yang dipenuhi iblis. Miranda juga memberitahukan kalau pria itu adalah Javi, putra dari Luz, yang adalah dukun dan tetua di sana. Sebenarnya mereka ingin menolong Christina dari iblis yang ada di tubuhnya. Christina tak sadar kalau iblis yang ada di gua itu sudah ada di tubuhnya dia. Tapi Christina sendiri tak percaya akan hal itu. Buat dia, iblis itu hanya sebuah tahayul saja. Mereka tak akan melepaskan Christina selama iblis itu masih ada di tubuhnya dia. Dia harus dikarantina untuk melakukan penyembuhan. Lanjut cerita, akhirnya upacara ritual pun dimulai. Christina yang diikat dan dibaringkan, sementara Luz memulai membacakan mantra-mantranya. Jadi, kalau di Indonesia sendiri ini kayaknya semacam ruqyah guys. Dan nantinya Christina akan melihat iblis tersebut. Lalu ia pun ditinggalkan sendirian dan tak lama ada ular hitam yang menghampiri Christina dan menjalar ke tubuhnya. Christina tak tahu kalau itu adalah salah satu iblis yang berubah wujud menjadi ular. Tak lama Javi datang dan langsung mengambil ular tersebut. Christina lalu diberi sebuah buku oleh Miranda, dan itu adalah buku panduan tata cara mengusir iblis dengan menggunakan bahasa Spanyol. Sampai di sini, Christina sendiri masih tak mempercayainya adanya iblis yang merasuki tubuhnya. Dia sendiri yang padahal itu pernah terjadi pada ibunya Christina sejak dia masih kecil. Christina sendiri adalah keturunan dari orang Meksiko. Setelah kematian ibunya karena ulah iblis, dia berpindah ke Amerika sudah 20 tahun sejak kejadian ibunya meninggal. Christina kini kembali ke Meksiko, dan bahkan dia sudah lupa apa yang menimpa ibunya terdahulu. Dia hanya menganggap ibunya tewas karena sakit saja. Di tengah perbincangan saat Miranda akan pergi, tiba-tiba saja tangan Christina memegang erat tangannya Miranda, sampai tangan Miranda terluka dan itu terlihat seperti bukan Christina. Christina harus rutin untuk melakukan ruqyah agar iblis yang merasuki tubuhnya cepat keluar.
karena iblis yang ada di dalam tubuhnya Christina bukanlah iblis yang sembarangan. Terlihat Luz membedah perutnya Christina dan mencari sesuatu di dalam isi perutnya Christina. Luz mendapatkan sesuatu dan seperti giginya si iblis. Tak hanya itu saja, Luz juga mendapati makhluk seperti ular yang ada di dalam tubuhnya Christina. Tapi sayangnya Luz tak berhasil mendapatkannya dan ritual untuk sementara dihentikan. Hari-hari berlalu, Christina kini sudah mulai merasakan gangguan-gangguan iblis mulai beraksi lagi. Dia memutahkan rambut yang panjang yang ada di tubuhnya dia. Dan kini Christina percaya akan iblis itu ada di dalam tubuhnya dia sekarang. Dia juga sekarang dibebaskan dan sudah tidak diikat rantai lagi. Christina pelan-pelan mulai mempelajari tata cara pengusiran setan dari buku tersebut. Dan malah kini Christina sendiri meminta untuk melawan iblis tersebut yang ada di dalam tubuhnya. Sampai pada akhirnya Luz melakukan ritual terakhirnya untuk melawan iblis. Kini kedua tangan Christina yang dipaku ke lantai dan pengusiran iblis dimulai. Christina diperlihatkan ke masa lalunya saat ibunya dia sekarat dan menjadi iblis. Lalu dia tersadar kembali dengan sudah ada luka di pelipis matanya itu. Christina menceritakan apa yang dia lihat tadi. Christina juga merasakan adanya iblis yang datang. Lalu tiba-tiba saja kepulan asap keluar dan itu adalah penampakan iblis yang keluar di tubuhnya Christina. Luz yang sekarang akan melawan dan menantang iblis. Luz mengeluarkan semua kekuatannya untuk menghancurkan si iblis. Namun naas, iblis itu terlalu kuat untuk lawan sendirian dan Luz pun harus tewas. Setelah pemakaman Luz selesai, Christina berencana akan kembali ke Amerika dan tak lama pun ada telepon masuk dari handphonenya. Dia Christina tidak sendiri di Meksiko. Ia juga bersama rekan kerjanya, hanya saja berbeda wilayah. Di sisi lain, Miranda kini mulai merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Ternyata bekas luka di tangannya dia akibat remasan tangan Christina waktu itu membuat si iblis pindah ke dalam tubuhnya Miranda sekarang. Dan saat Christina akan berpamitan pada Miranda, dia melihat tingkah laku Miranda aneh. Miranda yang masih sadar, dia tahu kalau iblis itu kini ada di dalam tubuhnya dia. Namun permasalahannya, Luz sudah mati dan hanya dia yang bisa mengusir iblis tersebut. Tapi untungnya Christina sendiri pernah mempelajari tata cara pengusiran iblis dari buku yang diberikan oleh Miranda kala itu. Dan juga Christina sudah pernah berinteraksi dengan si iblis yang pernah masuk ke tubuhnya dia. Karena tak ada pilihan lain walaupun Christina belum mahir. Tapi akhirnya mereka pun mencoba dan melakukan acara ritual. Christina berdandan seperti Luz dan mulai ritualnya. Dan seketika iblis yang ada di dalam tubuhnya Miranda mulai beraksi. Iblisnya mulai menyerang Christina. Christina berhasil menancapkan paku di tangannya Miranda lewat media dari tempat seketika yang ternyata itu buat si iblis terikat. Lalu Christina membacakan mantra-mantranya. Tubuh Miranda mulai meronta-ronta. Lalu paku-paku itu terbuka dengan sendirinya. Iblis masih menguasai tubuhnya Miranda. Tak lama pun iblis itu keluar dari mulutnya Miranda. Miranda yang kini kembali normal. Akan tetapi iblis tak lantas pergi begitu saja. Dia kini benar-benar memperlihatkan wujud aslinya dan Miranda yang akan dimangsa oleh si iblis. Kini Christina sendirilah yang akan melawan balik si iblis. Christina berhasil mengambil jantungnya si iblis dan Miranda langsung menusuk jantung si iblis dan membuat si iblis itu terbakar hancur dan akhirnya mereka pun selamat dari serangan iblis. Kini Christina memutuskan untuk menetap di sana dan tak akan kembali ke Amerika dan menjadi dukun dan juga menjadi tetua di sana. Lalu penduduk setempat menangkap seorang pria dan dia adalah Garrison, teman kerjanya Christina. Dan sayangnya Christina yang sekarang seorang dukun, dia melihat ada iblis di dalam tubuhnya Garrison. Lalu film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya.
Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nantikan alur cerita film lainnya yang lebih seru lagi guys. Salam dari gue dan bye-bye. Cerita The Devil Konspirasi. Sebelum pergi, dia sempat mencari Marconi ke ruang lain. Namun tak diduga justru dia melihat kengerian terjadi di mana salah satu penjaga ada yang dipenggal kepalanya hingga terputus. Laura berusaha kabur namun pintu yang keluar kini sudah terkunci. Dia hanya bisa bersembunyi di balik pintu dan menyaksikan ada beberapa komplotan yang akan mencuri kain kafan Yesus. Tak lama kemudian Marconi datang. Dia mencoba untuk menghentikan Jill yang akan mengambil kain kafan Yesus. Namun naas, Marconi sendiri malah tewas ditikam oleh Jill dengan menggunakan pedang salib yang ada di patung Michael Agung. Untuk mengetahui kisah seru lengkapnya, silahkan saksikan di video YouTube-nya guys.